Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Alfa Farhan di channel Open Networking. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas terkait eh, tugas kampus ya. Lebih tepatnya tugas kampus, tapi saya juga coba campurkan dengan materi ancaman dan keamanan jaringan. Threats and Security dalam bahasa Inggris. Jadi, yang akan saya sampaikan pada video kali ini adalah terkait jadi nanti saya akan menjelaskan terkait studi kasus. Ada studi kasusnya terkait ancaman. Terus ada, jadi dari studi kasus itu kita harus menerapkan apa sih yang namanya security fundamental. Terus ada lagi poin aspek keamanan, cara-cara mengamankan, gimana, ada trik-triknya. Terus ada lagi threats dan jenis-jenis serangan dalam sebuah jaringan atau dalam sebuah sistem ya, dalam aspeknya ini. Dan yang terakhir itu adalah mekanisme keamanan yang bisa kita terapkan pada jaringan. Oke, jadi langsung aja kita akan coba mulai dari latar belakang dulu. Latar belakang, kenapa sih kita perlu menerapkan keamanan jaringan pada sistem yang kita kelola atau pada jaringan yang kita kelola? Jadi latar belakang ini kita bisa lihat ya, kalau misalnya keamanan jaringan ini kurangnya kesadaran terkait masalah keamanan jaringan. Artinya keamanan jaringan ini selalu nggak pernah dipikirkan secara matang gitu. Ketika membangun sebuah jaringan yang difikirkan adalah gimana jaringan itu connect gitu, tanpa adanya kesadaran terkait masalah keamanan jaringan. Nah, ini poin kedua, keamanan jaringan selalu dibelakangkan dan jarang diprioritaskan. Artinya apa? Artinya keamanan jaringan ini baru mulai diterapkan ketika ada serangan gitu. Padahal nyatanya keamanan jaringan ini fungsinya itu adalah untuk melindungi aset yang kita miliki. Nah, kalau aset ini udah diserang, udah dicuri atau udah diambil datanya, ya percuma aja gitu keamanan jaringannya diterapkan setelah ada kasus gitu. Sayang aja. Terus yang ketiga adalah serangan cyber adalah tindakan yang nyata dan merugikan. Tentu, serangan cyber itu adalah tindakan yang nyata dan merugikan. Dan ini membuat eh, para keamanan jaringan ya, para satpam jaringan itu harus melakukan tindakan supaya serangan cyber ini bisa diminimalisir pada jaringan yang dikelola. Jadi supaya asetnya ini terlindungi dan nggak dirugikan. Dan yang terakhir, hindari penyesalan yang selalu datang terlambat. Jadi kita pastikan ketika ingin membangun sebuah jaringan, kita harus memastikan celah keamanannya dulu apa nih. Kita tutupin celah keamanannya agar kita tidak menyesal ya ketika ada serangan cyber yang menyerang jaringan kita. Jadi kita tidak merugikan gitu, tidak terugikan dalam hal ini aset yang kita kelola. Oke, studi kasus. Jadi studi kasus yang saya ingin jelaskan di sini adalah terkait bocornya 15 juta data pengguna Tokopedia yang baru belakangan ini diinformasikan di publik. Dan ini merupakan berita yang sangat menyedihkan gitu. Karena saya juga termasuk pengguna Tokopedia dan kemarin saya coba buka dan hasilnya saya coba ganti password ya, takutnya sangat bermasalah. Dan terlebih banyak data-data pribadi juga terkait informasi privasi gitu. Jadi ini bocornya 15 juta data ini baru dekat-dekat ini, kemarin baru diinformasikan sekitar tanggal 2 Mei. Jadi ada suatu tweet dari Under the Bridge. Dia menginformasikan kalau database Tokopedia sudah dihack pada bulan Maret tahun 2020 dan menyebabkan 15 juta data user, 15 juta user diinformasikan bahwa hacker masih menyimpan lebih banyak dari 15 juta data ini. Database ini terdiri dari isinya itu ada email, password, dan names dan nama-nama gitu ya, dan informasi privasi. Jadi kalau kita lihat di informasi yang disampaikan oleh Under the Bridge, ini tuh udah disampaikan di forum dark web ya.
forum dark web. Jadi ada seseorang hacker yang menjual data Tokopedia yang telah dihack dan jumlahnya itu 15 juta dapat data pengguna. Gila aja gitu kan. Dan ini contohnya ya. Sebenarnya saya nggak mau menyampaikan ini sih, cuman ini udah disensor juga banyak data-data pribadi terkait ini ya. Jadi disampaikan di sini ada username, alamat email, terus di sini ada informasi pribadi seperti full name, terus ada jenis kelamin, ada tanggal lahir. Beberapa mungkin yang N ini no data ya, artinya nggak diinformasikan. Nah, di sini juga ada nomor telepon. Banyak banget data-data pribadi yang seharusnya ini dijaga oleh pihak Tokopedia supaya nggak bisa diambil oleh hacker. Dan inilah bahayanya kenapa bahayanya kenapa kita harus membuat keamanan jaringan agar nggak keamanan jaringan aja ya, membuat security, cyber security terkait keamanan dari sistem yang kita kelola supaya nggak terjadi hal-hal yang kayak gini nih. Oke, kita coba lihat dulu ya rentetan kasusnya ketika informasi ini baru dibuka. Walaupun hackingnya sudah diinformasikan di bulan Maret, tapi informasinya itu baru disampaikan di tanggal baru diketahui gitu ya, baru diinformasikan di tanggal 2 Mei 2020. Jadi akun Twitter Under the Bridge melaporkan ada 15 juta data akun pengguna Tokopedia yang dibagikan secara gratis di sebuah forum online di dark web. Dan ini diinformasikannya di dark web gitu, dan ada info juga yang terkait kalau misalnya ini dibagikan secara gratis supaya apa? Supaya nanti passwordnya bisa ada yang buka gitu untuk di take over. Tapi infonya sih dari William Tanuwijaya ini, CEO dari Tokopedia, menginfokan kalau misalnya kalau data terkait password itu sudah dienkripsi, jadi nggak bisa dibuka karena udah dienkripsi satu arah, infonya sih gitu. Terus kita baca lagi rentetan peristiwanya ketika diinformasikan di akun Twitter Under the Bridge. Itu William Tanuwijaya selaku CEO Tokopedia mengungkapkan, ya, Tokopedia menyadari adanya pencurian data oleh pihak ketiga. Jadi dia mungkin menyamakan juga kali ya dari informasi yang disampaikan oleh tweetnya Under the Bridge, dan juga dia mendeteksi kalau saya juga nggak terlalu paham bagian dari Tokopedia-nya. Mungkin mereka mendeteksi kalau ada pencurian data oleh pihak ketiga. Dan ini CEO Tokopedia ini sudah melakukan tiga tindakan ya, tiga tindakan awal. Jadi tindakan pertama itu menginfokan seluruh user untuk mengganti password melalui Tokopedia gitu ya. Dan tindakan kedua yang dilakukan oleh CEO Tokopedia ini adalah menginfokan ke Kominfo dan Badan Cyber Nasional untuk diinvestigasi terkait masalah ini. Terus yang ketiga, mereka juga meminta bantuan dari pihak internasional untuk mencari tahu ya, untuk meningkatkan keamanan juga terkait terjadinya hacking untuk pencurian data ini. Terus kita lihat lagi pakar keamanan cyber CISS REC Pratama Prasada menuturkan hacker membobol Tokopedia mengatasnamakan Waisodang. Jadi ini username hackernya ya, di mana hasil curiannya itu dipublikasikan di dark web bernama Right Forums. Kemudian hacker Shiny Hunters memposting thread penjualan 91 juta akun Tokopedia di forum dark web Empire Market. Jadi ini rentetan peristiwanya dan semua ini diinformasikan di tanggal 2 Mei 2020. Jadi baru dekat-dekat di tanggal sekarang gitu ya, masih di bulan Mei ini. Nah, ini informasi ini saya ambil dari sumber CBN, CNN, detik.com, twitter.com. Kalian bisa cari ya info-infonya terkait berita ini. Jadi kita harus melek juga terkait informasi terjadinya ini ya, serangan-serangan data privasi, dan kita harus update apa aja sih yang sebenarnya terjadi gitu. Dan bagaimana cara mengamankan akun kita harus update. Oke. Jadi dalam kasus bocornya 15 juta data pengguna Tokopedia ini, data password atau data kata sandi itu sudah dienkripsi dengan enkripsi satu arah. Kita bisa lihat dari sini ya. Mungkin jadi user passwordnya ini dia dienkripsi ya, artinya nggak kelihatan ya. Saya juga nggak ngerti, mungkin ya intinya sih data passwordnya masih dienkripsi dan belum ada yang bisa buka. Dan yang data-data yang bocor ini adalah bukan data password, terkait data-data pribadi dan privasi. Walaupun memang data password ini bukan data password, maksudnya data yang diambil ini bukan data password, artinya
masih bersifat sedikit aman gitu ya. Karena data password ini kan ada kemungkinan password kita sama dengan sosial media yang lainnya atau platform-platform yang lain gitu kan. Dan ini sangat berbahaya kalau misalnya udah terkait data password. Dan untungnya ini masih dalam proses enkripsi dan ada kemungkinan bisa bisa dibuka gitu passwordnya oleh pihak tertentu. Tapi kita semoga aja enggak gitu ya. Nah, walaupun hanya data-data yang bocor ini bersifat data pribadi dan privasi, bahaya. Ini sangat bahaya. Bahayanya apa? Data pribadi yang bocor ini berujung pada penipuan berbasis rekayasa sosial atau social engineering. Jadi bisa berakibat pada penipuan atau informasi untuk men-take over password gitu ya, untuk men-take over akses ke Tokopedia dan itu bisa berambat ke sosial-sosial media lainnya. Dan ini sangat berbahaya gitu karena ini informasi kita sudah diketahui oleh si hacker ini. Jangka panjang, nah ini ya saya udah sebutkan lagi jangka panjang bocornya data Tokopedia dengan password yang masih dienkripsi berkemungkinan ada pihak yang bisa membuka. Apalagi infonya kalau misalnya si hacker ini membeberkannya secara gratis gitu untuk dicari tahu cara membuka password yang masih dienkripsi ini. Jadi sangat berbahaya ya terkait serangan cyber ini. Karena itu jangan sampai kita menerapkan keamanan jaringan atau keamanan sistem setelah terjadinya kasus, karena ini sangat riskan sekali. Apalagi terkait data pengguna yang sifatnya data pribadi dan privasi. Udah bisa berakhir penipuan dan ini sangat beresiko. Terus, oke, kita masuk ke security fundamental. Jadi, untuk mengamankan jaringan dari studi kasus yang telah disebutkan, itu kita bisa menerapkan keamanan. Tapi untuk keamanannya ini kita memerlukan knowledge dasar apa sih yang bisa kita terapkan pada keamanan kita. Nah, pada presentasi kali ini, pada video kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dasar-dasar tentang keamanan jaringan untuk kita terapkan gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah pemahaman tentang dasar security diperlukan untuk mengelola keamanan jaringan. Tentu, kita memerlukan pemahaman atau knowledge dasar security. Nanti saya akan jelaskan apa saja yang perlu diamankan atau apa saja sih celah-celah keamanan yang perlu kita tutup gitu kan. Jadi itu perlu dasar security, perlu keamanan pengetahuan dasar. Dan ini sifatnya umum juga ya, nggak cuman untuk para satpam jaringan aja. Bagi kita semua kita perlu melek terkait hal ini karena bisa saja serangan serangan cyber itu nggak hanya pada sistem-sistem yang besar. Karena kita bisa juga diserang oleh social engineering dan ini perlu diwaspadai. Terus, knowledge dasar hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi celah keamanan. Nah ini ya, kita harus mencari celah-celah keamanan yang ada. Jadi kita harus menutup celah yang ada supaya kita meminimalisir terjadinya tindakan serangan cyber yang tidak diinginkan gitu. Terus selanjutnya adalah mengetahui langkah-langkah apa saja yang perlu diperlakukan untuk mencegah terjadinya serangan cyber pada jaringan. Jadi kita bisa menerapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan ya. Seperti contohnya mengurangi celah yang sudah disebutkan sebelumnya. Terus ada lagi mungkin langkah-langkah yang lain seperti kalau misalnya udah dalam kasus Tokopedia kita mengganti password supaya ketika passwordnya ada di deskrip password kita nggak ketahuan gitu pada platform yang lain. Takutnya kan seperti itu. Kita mengganti password secara berkala itu juga termasuk mencegah terjadinya serangan cyber pada sistem kita, pada akun kita. Itu termasuk. Jadi banyak langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya serangan cyber. Terus jadi ya itu ya, keamanan jaringan adalah berkaitan dengan mengamankan aset. Mengamankan aset dalam artian jangan sampai aset kita sudah dalam kasus duluan ya, sudah diambil data-datanya, baru kita terapkan keamanan jaringan. Jangan sampai seperti itu. Oke, lanjut. Oke, kita akan masuk ke aspek keamanan jaringan. Aspek keamanan jaringan ini ada apa aja sih? Intinya sih dari aspek keamanan jaringan ini ada 3 hal yang perlu kita amankan, yaitu terkait confidentiality,
integrity, dan availability. Tiga ini sangat penting karena ini terkait service keamanan untuk melakukan keamanan pada pengguna ya, terutama pada pengguna. Jadi confidentiality itu adalah mengamankan personal privacy dan informasi proprietary. Ini adalah terkait ini ya, terkait informasi personal. Nah, Tokopedia studi kasus yang kita bahas tadi itu terkait dengan aspek confidentiality. Artinya personal informasi kita di sini udah dibeberkan gitu pada informasi Tokopedia dari hacker yang menghacker Tokopedia gitu ya. Artinya itu serangan cyber itu sudah menyerang aspek confidentiality karena dia eh, personal privasi kita nggak diamankan sama si Tokopedia. Terus ada juga aspek integrity. Ini adalah memastikan informasi non-repudiation dan authentication. Artinya dalam hal integrity ini, ketika kita mengakses sistem, itu kita tidak dalam keadaan plain text gitu. Nah, dalam hal ini, yang studi kasus yang kita bahas kita sekarang ini adalah, ya memang ini ya, basisnya itu plain text, karena yang di encrypt hanya data password saja oleh Tokopedia. Artinya ini kita perlu mengamankan integritas juga, integritas data. Artinya data yang kita akses ini terpercaya gitu. Jadi memastikan kalau informasi ini terpercaya juga, dan ketika kita mengakses ke sistem itu dipastikan kita dalam keadaan aman. Artinya tidak dalam scanning jaringan atau dibajak orang gitu ya ketika paket data sedang menuju ke server. Terus yang terakhir adalah aspek availability. Ini adalah memastikan waktu dan kesediaan akses untuk mengakses informasi pada server, pada sumber daya. Jadi availability ini kita harus juga memastikan keamanan jaringannya, karena bisa saja ada orang yang ingin melakukan serangan cyber untuk menghancurkan sumber daya yang kita kelola. Artinya nantinya sumber daya yang kita kelola ini nggak bisa diakses oleh orang banyak karena dia diserang. Contohnya serangan DOS gitu kan. Serangan informasi yang tidak diinginkan tapi sangat banyak, dan ini size-nya sangat besar gitu. Sehingga mengakibatkan sistem ini gagal, fail artinya akan down. Dan ini menyebabkan aspek availability-nya tidak tidak diperhatikan. Karena itu kita juga perlu memperhatikan aspek availability untuk memastikan kalau kita informasi dan untuk aksesnya ini bisa diakses kapanpun. Artinya tidak dalam keadaan yang diserang terus-menerus gitu ya. Artinya kita harus bisa menahan apa yang terjadi ketika ada serangan gitu. Oke, lanjut ke cara mengamankan jaringan. Cara mengamankan jaringan ini atau mengamankan sistem ini ada tiga macam. Yaitu pertama prevention atau mencegah. Dalam hal ini apa sih yang kita cegah? Yang kita cegah adalah serangan cyber. Artinya kita sudah menerapkan menutup celah keamanan. Ketika ada celah keamanan kita tutup, ketika ada celah keamanan kita tutup. Nah, ini disebut sebagai mencegah atau prevention. Sehingga meminimalisir terjadinya serangan cyber. Terus yang kedua adalah detection atau deteksi. Nah, ini tuh udah terkait mekanisme ya. Udah mekanisme gimana sih kalau misalnya ada serangan cyber kita bisa tahu. Jadi kita perlu menerapkan trigger ketika ada yang mengakses sistem kita, itu kita diinformasikan lewat notifikasi atau semacamnya gitu. Jadi ada deteksi di sistem kita itu. Terus yang selanjutnya ada reaction atau reaksi. Terkait reaksi ini adalah bagaimana kita melakukan recovery keamanan ketika serangan cyber sudah menyerang sistem kita. Nah, dalam hal ini kalau misalnya kita bahas terkait Tokopedia, CEO Tokopedia tadi juga sudah melakukan reaksi. Apa sih yang harus dilakukan untuk melakukan recovery keamanan? Salah satunya adalah meminta bantuan badan internasional untuk melakukan recovery keamanan. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, kita akan bahas terkait security attack, mekanisme, dan service. Apa sih ketiga ini? Nah, ketiga ini saling berkaitan ya. Jadi kalau misalnya kita ingin belajar tentang keamanan jaringan, keamanan sistem, terkait security, itu kita harus mengetahui tiga aspek ini, yaitu terkait security attack, yaitu adalah segala cara ya untuk menghilangkan keamanan suatu aset.
Jadi gimana pun caranya si tersangka ini, dia si kriminal ini dia melakukan security attack untuk menghilangkan keamanan suatu aset. Dan itu bisa dilakukan uh, tergantung seberapa kuat keamanan yang kita terapkan pada jaringan. Terus ada security mekanisme. Security mekanisme ini adalah proses yang kita desain untuk langkah prevention, deteksi, dan recovery dari security attack. Jadi eh, tindakan keamanan yang kita lakukan adalah security mekanisme. Itu adalah suatu tindakan yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya security attack. Baik itu prevention, deteksi, atau recover yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Terus yang terakhir adalah security service. Nah, security service ini adalah service keamanan, yaitu terkait service yang kita tawarkan dalam sistem kita agar lebih aman. Bedanya dengan security mekanisme, jika mekanisme itu adalah tindakan, maka security service adalah suatu service yang kita tawarkan untuk meningkatkan keamanan pada sistem kita. Itu ya bedanya antara security attack, mekanisme, dan security service. Nah, kita akan bahas terkait jenis serangan sekarang. Oke, kita akan mulai dari interruption. Interruption ini adalah jenis serangan yang informasi source-nya itu dicegah untuk menggagalkan tujuan pengiriman data. Jadi kalau misalnya ada host ya mau kirim ke host yang lain. Nah, kalau misalnya ada interruption, ada jenis serangan interruption, dia paket datanya kita tutup. Kalau misalnya kalau udah kita tutup, artinya di informasi ini dicegah ya. Artinya dari paket sumber ke paket tujuan itu nggak bisa karena dia digagalkan. Artinya ketika kita mencoba mengirim data, itu reply hostnya itu adalah request timeout. Contohnya seperti itu. Jadi interruption ini nggak cuman jenis serangan ya, bisa juga bersifat jenis serangan, bisa juga bersifat eh, untuk firewalling. Entah kita mau mencegah suatu paket terkait paket tertentu, itu bisa kita sebut sebagai interruption. Tapi dalam hal ini interruption ini lebih banyak lebih banyak disebut dalam sebuah serangan ya. Jadi data yang berasal dari information source dicegah untuk menggagalkan tujuan pengiriman data. Oke. Terus interception. Interception ini apa sih? Interception ini adalah data yang berasal dari information source diubah untuk diarahkan ke tujuan yang lain. Artinya kalau misalnya sebutan dari konfigurasi jaringan itu adalah mengarahkan paket data atau port forwarding atau DST forwarding ya, mengarahkan ke tujuan yang lain. Interception. Tapi kalau dalam keterangan jenis serangan, interception ini adalah serangan dari pelaku kejahatan. Artinya ketika kita berusaha mengirim data ke tujuan, dia akan dikirimkan ke tujuan yang lain oleh si ini akan diarahkan ke tujuan yang lain. Itu interception. Terus ada modification. Kalau modification ini udah termasuk tindakan kejahatan yang lebih besar lagi dari interception ya. Kalau interception kan mungkin hanya mengarahkan ke tujuan yang lain. Kalau modification ini, ketika paketnya sudah dikirim, maka si pelaku ini dia akan mengambil paket tersebut dan mengubahnya ya, memodification, entah dia mau mengirimkannya atau enggak, dia akan memodifikasi paket datanya. Sehingga ini kalau misalnya modification ini udah berkaitan tentang integritas. Artinya ketika kita mengakses ke sistem kita, ke host kita, maka di sini sudah nggak aman. Artinya integritas kita udah nggak aman. Dalam hal ini bisa jadi paket yang kita kirimkan ke server tidak dalam keadaan dienkripsi sehingga bisa dimodification datanya untuk dikirimkan ke host. Itu disebut sebagai jenis serangan modification.
Dan yang terakhir adalah serangan fabrication. Nah, fabrication ini adalah lebih bahaya lagi karena fabrication ini adalah teknik untuk mengambil informasi uh, terkait akses dari tujuan misalnya. Misalnya jadi si pelaku kejahatan mengirimkan link phishing ke host sumber. Dia buka tuh link phishingnya kan, dia buka. Dan akhirnya dia menginformasikan terkait informasi banyak ya terkait informasi akses untuk ke server. Kalau dia udah dapat aksesnya nih, baik itu dalam berupa username, password, atau juga bisa dalam berupa OTP. Nah ini kemarin saya juga dapat kerjaan sih dari ini udah kebiasaan sih, udah biasa anak IT kalau misalnya dapat kerjaan terkait kalau misalnya ada yang kena phishing gitu kan, minta bantuan, itu minta bantuan ke customer service aja. Sebenarnya itu udah termasuk kesalahan user ya, karena nggak hati-hati. Dan ini adalah harus diperhatikan kalau ini adalah link phishing untuk menginformasikan informasi kita gitu ke web yang nggak seharusnya, sehingga nanti informasi ini akan disalahgunakan oleh si pelaku untuk masuk ke sistem dan mengambil data-data ya. Itu masih mending kalau data-data. Kalau data terkait penghasilan gimana? Jadi harus dihati-hatikan, harus lebih berhati-hati terkait mengakses. Mengatasinya gimana sih kalau fabrication ini? Kalau fabrication ini kita harus melihat domainnya apa, benar nggak yang kita akses. Terus websitenya emang sama-sama kan, agak rada-rada sama, cuman kita bisa membandingkan dengan website yang asli. Tapi lebih jelasnya sih kita bisa melihat dari domainnya. Domainnya pasti beda, karena setiap domain di internet itu beda-beda. Kecuali kalau misalnya udah dimasukkan ke interception lagi ya, sudah diarahkan ke domainnya udah kita arahkan, terus di fabrication lagi dalam sebuah phishing. Jadi kita harus lebih waspada. Itu terkait jenis-jenis serangan. Terus teknik mekanisme keamanan itu ada apa aja sih? Banyak ya teknik mekanisme keamanan. Ini tuh mekanisme yang udah saya jelaskan tadi ya. Jadi ada ini mekanisme itu tindakan apa sih yang bisa kita lakukan, teknik apa yang bisa kita lakukan untuk mengamankan sistem atau jaringan. Jadi banyak ya, ada encryption. Kaitannya encryption ini dengan confidentially ya, aspek confidentially. Artinya dalam hal ini kita mengamankan informasi privasi user. Informasi-informasi penting itu kita enkripsi agar kalau misalnya terjadi kasus seperti studi kasus yang saya jelaskan tadi itu nggak nggak bisa dilihat gitu terkait data privasinya karena sudah dienkripsi. Enkripsi ini dalam bentuknya apa sih? Enkripsi ini bentuknya tulisan yang nggak dimengerti manusia ya, karena dia sudah dikonvert dari tulisan biasa menjadi tulisan yang acak amburadul gitu. Terus yang kedua adalah teknik mekanisme keamanan autentikasi. Autentikasi ini kaitannya dengan aspek confidentiality dan integrity. Artinya ketika kita mengakses suatu sistem, itu kita sudah menerapkan dua aspek langsung. Confidentially, ketika ada autentikasi, itu kita sudah menerapkan confidentially, artinya sudah mengamankan akses user terkait data-data di server kita, dan aspek integrity artinya datanya ini sudah bisa dipercaya ketika kita mengakses ke server dan dalam kondisi aman, itu sudah disebut integrity. Nah, pernah ada kasus di tahun sekitar 2000-an. Ini saya juga dapat infonya dari trainer saya. Pernah ada kejadian mikrotik username di login mikrotik Winbox tidak ada enkripsi pada login username. Jadi kalau kalian pakai mikrotik, itu kan ada username sama password ya ketika login. Nah, ini ketika kita login di Winbox, artinya Winbox-nya ini nggak ada aspek enkripsi ya. Untuk mengakses ke mikrotik kita dalam Winbox-nya ini nggak ada enkripsi. Artinya, data yang dikirimkan Winbox ini berupa plain text. Nggak dienkripsi dalam bentuk plain text. Plain text ini kayak gimana? Plain text ini ya teks biasa. Ketika kita tuliskan username admin, maka tulisan username-nya kelihatan admin. Tapi ketika kita nulis kalau misalnya dalam enkripsi kita tulis admin, maka adminnya ini nggak kelihatan karena sudah dienkripsi. Sehingga
mudah di take over. Nah, itu terkait enkripsi dan autentikasi. Dan kalau misalnya udah kasus yang terkait kayak gini, itu udah ada kaitannya sama aspek confidentially, karena ini sudah terkait sumber daya di server kita udah nggak aman, confidentially, dan integrity ketika kita mengakses itu kita juga udah nggak aman, datanya udah nggak bisa dipercaya, bisa dirubah-rubah. Terus authorization, mekanisme authorizasi. Nah, authorizasi ini juga penting ya. Ini udah teknik untuk mengamankan terkait privilege. Privilege ini apa sih? Privilege ini hak akses terhadap suatu akses sistem. Biasanya autorisasi ini digunakan untuk menerapkan pada internal perusahaan. Biasanya internal perusahaan. Kayak gimana sih? Misalnya kita mau berikan autorisasi user 1 bisa mengakses sistem 1. Bisa mengakses sistem 1. Nah, user 2 itu nggak bisa mengakses sistem 1, tapi dia bisa mengakses sistem 2. Ketika dia mengakses sistem 1 itu nggak diperbolehkan, karena itu disebut autorisasi atau privilege, hak akses apa aja yang dibolehkan suatu user untuk mengakses suatu sistem. Dan ini perlu diterapkan oleh perusahaan ya. Terus yang terakhir ada auditing. Auditing ini adalah tindakan mengecek keamanan dari keamanan jaringan yang kita kelola gitu. Jadi dia ngecek lagi, nge-cross check apakah keamanannya itu udah mantap apa belum dari sistem kita. Dan auditing ini juga berkaitan dengan tracking log. Artinya untuk mengauditing kita harus menyiapkan log. Jadi log ini dalam hal ini banyak ya. Ketika ada mengakses suatu resource, kita harus nyiapin log orang login, user 1 login. Itu kelihatan dalam semua catatan logging. Semuanya kelihatan. Dan ini perlu dilakukan pencatatan pada logging. Dan ini yang nantinya akan dilakukan oleh auditing. Terkait siapa saja user yang akses, atau kapan ketika mengaksesnya, dan bagaimana caranya. Entah menggunakan service apa dia mengakses sistemnya, itu perlu dicatat dalam log. Log ini ada yang udah disediakan oleh vendor, service-nya ya, atau juga bisa dibikin manual, membuat aplikasi logging sendiri. Itu terkait mekanisme keamanan. Nah, ini terakhir kali ya. Terakhir yaitu terkait tentang serangan. Serangan-serangan yang terjadi pada keamanan jaringan. Nggak keamanan jaringan sih, keamanan sistem juga. Jadi serangan-serangan itu banyak. Ada contohnya seperti botnet. Botnet ini adalah tindakan penyerang ya. Menyerang menggunakan virus. Bisa virus juga sih sebenarnya. Dia menyerang sistem dengan mengirim banyak program-program yang tidak diinginkan, dan ini sifatnya merusak sistem. Merusak sistem. Artinya kalau misalnya udah terkait aspek yang diperhatikan, botnet ini masuk ke dalam aspek availability, merusak ketersediaan jaringan atau sistem yang kita kelola. Terus yang kedua adalah distributed denial of service, DDoS. Ini sama ya kayak botnet, dia sifatnya merusak. Artinya dia mengirimkan terus ke host. Dia mengirimkan terus ke host, ngirim terus gitu kan. Sampai host ini down. Dan ini mengakibatkan aspek availability kita juga menghilang. Artinya dia berusaha menghancurkan service yang kita jalankan. Biasanya kalau misalnya di ujian-ujian online, ujian sekolah online dulu, sering banget ini server dari ujian online itu sering down ya, karena ada orang yang iseng kali supaya nggak ujian online, dia melakukan serangan DOS terus-menerus. Dan itu termasuk saya sih. Termasuk teman-teman saya nggak termasuk sih. Saya kan orang-orang baik. Allah. Jadi itu termasuk ya. Jadi bagaimana cara kita menghancurkan sistem dengan mengirimkan informasi-informasi yang nggak berguna ke sistem. Terus selanjutnya ada hacking. Hacking ini udah termasuk melakukan pengambilan alih ya, pengambilan alih sistem. Artinya dalam hacking ini si hacker berusaha untuk mendapatkan username dan password. User dan password. Nah, kalau udah dapat user dan passnya, ya udah. Akhirnya si pelaku kejahatan sudah berhasil mengambil alih
dari sistemnya ya. Dan ini berkaitan dengan aspek apa aja, mau itu aspek sistem, mau itu aspek jaringan, atau itu maupun aspek ke platform yang kita gunakan atau sosial media ya sebutannya. Terus ada juga malware. Malware ini dia berusaha merusak juga sama kayak botnet. Eh, Mungkin kalau malware juga bisa diterapkan apa ya, bisa dibikin black hole. Black hole ini ada juga sistemnya dinding gitu ya untuk membuat lubang. Jadi kita bisa masuk ke sistemnya user melalui port tertentu dan kita bisa mengambil-ambil datanya ya. Dan ini bahaya sangat malware. Terus ada juga phishing. Ada phishing ini terkait yang saya jelaskan tadi, membuat website ataupun service yang sama kayak aslinya. Misalnya contohnya di sini misalnya ada Bukalapak ya. Bukalapak terus ada tiruannya nih, Bukalapak nih. Nah, yang ini tiruannya nih. Yang ini asli, yang ini palsu. Nah, kita kan nggak ngelihat domainnya apa ya. Dan jangan sampai kita menginformasikan pada apa ya, pada kolom informasi yang ada di website palsunya itu ya. Karena itu sangat berbahaya. Itu informasi kita untuk login di website aslinya. Dan mereka nanti akan pelaku kejahatan akan menggunakan informasi itu untuk mengakses website aslinya. Terus ada juga spoofing. Spoofing ini semacam scanning jaringan ya. Jadi ketika kita mengakses sebuah host, kita harus memastikan kalau ini koneksi antara user dengan server, user dengan layanan itu terenkripsi agar tidak bisa di scanning jaringan. Terus juga ada spyware dan adware. Ini adalah serangan misalnya kalau kita buka situs yang enggak. Tiba-tiba si situs ini ngebik apa download secara otomatis gitu kan ke sistem kita dan membuat sistem kita jadi banyak iklan, pop up, iklan ya kan. Nah, ini kalau download makanya hati-hati. Jangan sampai salah klik, jangan sampai salah download terus kita install yang enggak gitu. Karena itu ada berkaitan dengan spyware dan adware. Dan biasanya yang diserang ini adalah komputer. Terus ada virus dan worm juga ya. Kalau bedanya kalau virus ini ya dia sifatnya merusak. Eh, Kadang ada juga yang hanya untuk menonaktifkan antivirus, virus itu ya. Terus bedanya kalau worm ini dia memperbanyak diri dan ini juga kaitannya sama aspek availability. Dan dia itu bisa merusak untuk membuat sistem yang kita kelola menjadi down, nggak bisa diakses. Itu terkait threats atau ancaman ya. Lalu terkait dari studi kasus yang tadi kita sebutkan, apa aja sih keamanan yang bisa kita terapkan kalau misalnya udah terjadi kasus kayak gitu kan? Maka kita harus melakukan recovery. Artinya dalam hal ini kita memperkuat keamanan. Kalau misalnya seandainya data user udah ketahuan kayak gitu, maka artinya encryption-nya kita harus menambahkan lagi. Pada database kita harus menambahkan encryption lagi. Menambahkan enkripsi lagi agar lebih aman. Artinya di sini enkripsinya nggak hanya password aja ya, yaitu enkripsi untuk data user juga. Privasi. Privasi data perlu diperhatikan untuk dienkripsi juga. Apalagi sudah kebentuk kasus kayak gini. Untuk autentikasi juga perlu diperhatikan ya kalau misalnya untuk recovery jaringan. Artinya kita dalam hal ini mengecek lagi loggingnya. Logging autentikasi apa aja sih yang mengakses ketika terjadinya hacking itu, terjadinya pencurian data itu. Artinya kita harus melakukan auditing lagi, melakukan auditing terkait autentikasi. Nah, ini perlu diperhatikan juga untuk melihat logging ya. Kapan sih terjadinya serangan dan siapa sih usernya? Apakah mungkin diserangnya lewat autentikasi atau mungkin diserangnya lewat celah keamanan sistem atau bisa juga dari otorisasi ya, otorisasi yaitu dari internal sendiri. Bisa jadi ada orang yang membeberkan akses untuk ke server, terus dia mencuri datanya dan menjualnya. Jadi kita harus memperhatikan aspek-aspek ini. Dan ini yang perlu bisa kita terapkan untuk meminimalisir, untuk melakukan apa ya? Mengamankan studi kasus yang sudah saya sebutkan tadi.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini, dalam video presentasi kali ini. Semoga bermanfaat ya terkait keamanan jaringan. Jadi kalian harus bisa menerapkan keamanan jaringan, nggak cuma satpam jaringan, artinya semua aspek eh, pengguna. Dalam hari ini kita harus melek terkait keamanan agar data-data privasi kita bisa dijaga dan kita jangan sampai terjadi penipuan eh, dari teknologi ya. Apalagi teknologi kita jadi harus melek teknologi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.